Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir ya. Dan yang akan kita kaji hari ini adalah surat Ali Imran. Kemarin Al-Baqarah kita ambil 2 ayat ya. Yang pertama adalah ayat kursi sampai 4 edisi ya, 4 sesi, 5, masya Allah. Tuh, membahas ayat kursi aja sampai 5 sesi. Jadi Al-Quran itu semakin didalami, semakin kosong gitu tuh, semakin gak ada ilmunya, gak ada apa-apanya. Semakin Al-Quran didalamin, semakin bodoh kita. Kalau orang merasa sudah cukup ilmunya tentang Al-Quran, itu berarti itu sebodoh-bodoh orang. Sebodoh-bodoh orang kalau dia merasa sudah cukup paham dengan Quran atau cukup merasa memadai dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, Al-Quran adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita bandingkan dengan air laut, kita itu hanya seperti jarum yang dicelupkan ke air laut. Ya. Ilmu kita sesempurna apapun, sehebat apapun, itu hanya seperti jarum yang dicelupkan ke air laut. Ilmu Allah itu samudranya, kita itu jarum aja. Bahkan di dalam surat Al-Kahfi ya, kalau tadi dalam hadis penjelasannya, jadi perbandingan ilmu makhluk dengan ilmu Allah itu seperti samudra yang dicelupkan jarum lalu diangkat, nah tetesan terakhir dari jarum, nah itulah ilmu makhluk itu. Jadi semakin kita mendalami ilmu Allah, semakin bodoh dan kosong gitu. Ilmu kita nggak ada apa-apanya. Kalau gambaran Al-Quran itu bahwasanya andaikan ilmu Allah itu dicatat oleh pena yang terbuat dari ranting-ranting pohon di dunia sebagai alat tulisnya, jadi semua pohon di dunia sebagai alat tulis, dan 7 samudra sebagai tintanya, sab'atu abhurin, 7 samudra sebagai tintanya, ma nafidat kalimatu rabbi, maka itu tidak akan cukup untuk menuliskan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita harus semakin tawadhu dengan ilmu kita, karena ilmu kita tidak ada apa-apanya dan sama sekali tidak ada apa-apanya gitu. Al-Quran yang akan kita bahas kali ini adalah surat Ali Imran di halaman pertama, yaitu ada sebuah lafaz yang sering kita baca dan kita diperintahkan untuk membacanya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang kalau kita lihat tafsirnya itu artinya adalah ai la tumilu qulubana anil haq, ya Allah janganlah Engkau biarkan kami merasa bosan dalam kebenaran. Ba'dama hadaitana, setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Wa araftana bihi, dan setelah Engkau mengenalkan kebenaran kepada kami. Jadi ayat ini adalah ayat yang sering dan paling banyak Rasulullah SAW ucapkan dalam doanya. Selain Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, juga ayat ini disebutkan dalam sebuah hadis, su'ilat Ummu Salamah radhiyallahu anha fi hadisin hasanin rawahu Tirmidzi an ma kana aksaru du'ai Rasulullah SAW indaha faqalat kana aksaru du'aihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik.
bahwa doa yang paling banyak beliau ucapkan di dalam doa-doanya adalah ayat ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil yang kedua ini apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian juga doa yang lain, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, yang artinya wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami dalam agamamu. Bahkan dalam riwayat disebutkan doa yang paling banyak Rasulullah SAW serius mengangkat kedua tangan sampai terlihat ketiaknya itu yang putih mulia itu, doa ini. Selain doa Badar ya. Jadi biasanya Rasulullah SAW itu mengangkat doa biasa saja. Tetapi khusus doa ini beliau angkat sampai ketiak putih beliau yang mulia itu nampak. Berarti ke atas ya? Ke atas. Jadi ada dua doa yang membuat beliau sampai seserius itu. Yang pertama adalah di perang Badar, karena jumlah pasukan yang tidak seimbang, hampir 3 kali lipat, pasukan kafir Quraisy lebih besar, lebih kuat, lebih pengalaman begitu, melawan pasukan Islam yang sepertiganya lebih sedikit dan tidak siap perang, karena awalnya ke Badar itu kan untuk mengambil barang-barang kaum muslimin yang dirampas oleh orang Quraisy di Mekah. Jadi memang tidak siap perang awalnya, hanya untuk mengambil barang. Tetapi di tengah jalan Abu Sufyan kapilahnya datang ke Mekah, dan ada berita sebelumnya bahwa Abu Sufyan dengan 1000 orang kapilah dagangnya itu dibegal, gitu tuduhannya begitu. Maka 1000 pasukan Quraisy itu datang ke Badar ya, dengan segala macam persiapan perangnya. Di situ ada pemimpin-pemimpin besar juga, ada Abu Jahal, ada Umayyah, ada Utbah ya. Itu semuanya turun di Badar. Nah, karena jumlah logistik dan kesiapan yang sangat berbeda, jumlah personel yang sangat jauh berbeda, Rasulullah SAW sampai-sampai dalam doanya, ya Allah, jika engkau kalahkan pasukan kecil ini, maka kau tidak akan disembah selama-lamanya di dunia ini. Allahumma in tuhlik hadhil isobah, atau dalam bahasa lain juga intahlik hadhil isobah falan tu'bada abadan. Ya Allah, jika engkau biarkan pasukan ini kalah, maka kau tidak akan pernah ada yang menyembah lagi. Itu doanya Nabi di perang Badar, sambil mengangkat tangan setinggi-tingginya. Kemudian Abu Bakar dari belakang itu berulang-ulang menempelkan sorban beliau yang terjatuh ketika berdoa. Dan beliau tidak pernah menurunkan tangannya sampai beliau merasa puas dengan doanya itu. Terus di atas itu. Dan Abu Bakar sampai mengatakan, ya Rasulullah, cukup sudah engkau berdoa, Tuhanmu pasti dengar dan kabulkan. Tapi Rasul tetap nagan dengan posisinya itu. Dan pada akhirnya Allah memenangkan pasukan Badar. Yang kedua, posisi beliau mengangkat tangan tinggi-tinggi dalam berdoa itu adalah doa ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, teguhkanlah, kokohkanlah aku dalam agama ini. Mengapa demikian? Karena orang itu rentan berubah. Orang itu rentan berubah. Bahkan dalam hadis disebutkan, badiru bil a'mali sab'an. Segeralah kalian banyak-banyak beramal, berbuat baik, sebelum tiba masa di mana kalian tidak sempat lagi beramal baik. Banyakin amal soleh, banyakin ibadah, banyakin berbuat baik sama orang, banyakin berakhlakul karimah, sebelum nanti tiba waktu kamu gak bisa semua itu. Entah karena kesehatan, entah karena waktu yang sibuk, entah karena berbagai hal. Mumpung bisa, mumpung kuat, mumpung mampu, maksimalkan. Fitanan, sebelum datang fitnah, kaqita'in minal lailil muzlim. Yang mana fitnah ini atau gangguan ini merayap ke dalam kehidupan kita yang kita tidak sadari.
tahu-tahu gering aja, tahu-tahu meninggal aja, tahu-tahu bangkrut aja, tahu-tahu paceklik aja, tahu-tahu kita nggak bisa ngapa-ngapain dengan berbagai hal. Karena dia merayap ke kita itu seperti potongan malam. Kaki to'iminal laili muslim yang gelap. Yumsir rajulu mu'minan wa yusbih kafiran. Saat itu orang mulai rentan. Kadang-kadang pagi masih beriman, sore sudah kafir. Kadang-kadang sore masih taat, sore masih baik, sore masih baik-baik saja, besok sudah kufur kepada Allah SWT. Sore masih taat, pagi sudah maksiat. Pagi masih taat, sore sudah maksiat. Bahkan bahasa hadisnya itu, pagi kau beriman, sore kau kafir. Jadi sebelum tiba masa itu, banyakin beramal soleh, berbuat supaya kesempatan itu hilang, kita tidak bisa berbuat apa-apa dari kebaikan. Nah, hadis ini menyuruh kita untuk senantiasa menjaga istiqomah kita. Rabbana la tuzigh, ya Allah jangan kau biarkan aku bosan dengan kebaikan ini. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Itu ditafsirkan oleh hadis Nabi SAW, wahai Allah kuatkan hatiku dalam agama ini. Karena tadi manusia itu rentan untuk berubah. Sampai sahabat itu, ya Rasulullah, bukankah kita sudah ada dalam iman? Kenapa engkau berdoa kayak gitu lagi? Gitu. Sahabat itu keheranan, kenapa Nabi doanya, ya Allah teguhkan aku dalam agama ini. Dalam riwayat lain redaksinya bukan ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub. Yang wahai Allah yang maha mengulah-ngalihkan hati, maha mengulah-ngalihkan perasaan, maha membolak-balikan. Ya muqallibah itu yang membolak-balikan. Kalau di riwayat lain ya musarrifa, wahai yang mengalihkan. Sarrif qulubana ala ta'atik, alihkan hati kami, fokuskan hati kami dalam ketaatan. Jadi itu dua hadis yang berbeda, tapi maknanya sama. Hadis yang pertama, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Hadis yang kedua, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Biasanya dibaca berbarengan itu. Setelah ya muqallibah, ya musarrifa. Cuman yang populer di kita ya muqallibah. Yang populer itu ya muqallibah. Karena Allah itu maha membolak-balikan hati, karena Allah itu maha mengalihkan hati dan rasa kita, maka kita selalu mohon kepada Allah agar hati dan rasa ini selalu diarahkan kepada agama, kepada ketaatan, kepada kebaikan. Di dalam ayat lain Allah SWT juga memberikan apresiasi ya, atau keutamaan kepada orang yang menjaga keistiqomahan ini. Di dalam ayat lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan dirinya beriman, qalu rabbunallah, menyatakan dirinya beriman, sumastaqamu, kemudian istiqomah di atas itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan diturunkan kepada dia berbondong-bondong untuk menyampaikan pesan Allah, yaitu la takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut terhadap apa yang akan terjadi, wala tahzanu, jangan kamu sedih terhadap apa yang akan kamu tinggalkan.
Para mufassir mengatakan ayat ini maksudnya adalah bahwa kalau kita hidupnya istiqomah, maka hidup kita akan dibimbing oleh para malaikat sampai ke akhir hayat kita. Dan di akhir hayat kita, malaikat akan mengatakan, kamu tidak usah takut apa yang akan kamu jumpai di kemudian hari akhirat. Kamu juga nggak usah sedih apa yang kamu tinggalkan di belakang kamu, karena semuanya kami yang urus. Kamu nggak usah khawatir dengan keluargamu, kamu nggak usah khawatir dengan anak-anakmu, kamu nggak usah khawatir dengan istrimu, kamu nggak usah khawatir dengan rumahmu. Semua peninggalanmu kami yang jaga. Itu maksud alla tahzanu. Kalau yang pertama tadi alla takhafu, itu maksudnya jangan takut dengan apa yang akan kamu lalui di alam berikutnya, di alam lain setelah alam ini. Nggak usah takut. Kami akan mengantar kamu sampai ke mahsyar. Kami akan mengantar kamu sampai ke mahsyar. Bahkan saat sakaratul maut, kami juga yang menemani kamu. Mentalkin kamu secara gaib. Malaikat ada di sekitar kita. Bagi orang yang istiqomah. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bukan hanya ditenangkan hidupnya dan matinya, tetapi juga wa absyiru bil jannah, diberikan kabar gembira dengan surga. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah. Kata Allah, kamilah wali kamu. Ya, dulu kita punya kaidah kalau ada lafaz nahnu itu Allah melibatkan malaikat berarti. Kami dan malaikat-malaikat kami yang menjadi wali kamu. Fil hayati dunya wa fil akhirah, di dunia maupun di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan nanti kalian di surga akan mendapatkan seluruh apa yang kalian inginkan dan kalian mau gitu. Surga yang kata Rasulullah SAW adalah kehidupan yang selamanya hidup dan tidak ada kematian. Selamanya sehat, tidak ada sakit. Selamanya muda dan tidak ada tua. Selamanya nikmat dan tidak ada kesusahan. Sebagaimana dalam hadis yang sering kita baca. Di surga kalian sehat terus, hidup terus, muda terus, enak terus. Dan tidak ada kebalikannya. Nuzulan min ghafurir rahim. Semua itu adalah nuzulan, balasan min ghafurin rahim, dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Nah, jadi doa ini adalah supaya kita istiqomah. Kalau kita istiqomah, kita mendapatkan tadi fasilitas yang tadi. Jadi ayat Ali Imran ini ditafsir oleh ayat yang lain tentang istiqomah. Kita mohon kepada Allah jangan sampai hati ini goyah setelah iman. Kita mohon kepada Allah jangan sampai hati ini goyah setelah kita yakin. Karena banyak orang yang seperti itu ternyata. Dulu di Arab Saudi itu ada seorang ulama, profesor, dosen. Dia menulis buku tentang bahaya ateisme. Tetapi qadarullah, akhir hayatnya dia menjadi seorang ateis. Menulis buku tentang bahaya ateisme atau tidak bertuhan. Ateis atau agnostik. Tidak bertuhan, tidak beragama. Dia tulis itu dengan berbagai macam dalil, argumen dan segala macam bahaya-bahayanya. Tetapi itu Allah berkehendak lain. Dia bahkan di usia tuanya menjadi seorang ateis agnostik, tidak beragama, tidak bertuhan, dan meninggal dalam keadaan itu. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Masih banyak contoh-contoh yang lain.
Dulu ada sahabat Nabi juga berjuang bersama Nabi dari awal-awal, tetapi dia murtad. Abdullah bin Jahash, sampai dia bercerai dengan istrinya pada akhirnya. Jadi hal-hal semacam itu sangat dapat mungkin terjadi. Mungkin levelnya tidak sampai murtad, tetapi kita sedikit demi sedikit keluar dari rantai Islam. Sedikit demi sedikit kita keluar dari circle Islam. Bisa keluar dengan perbuatan syirik akbar kita, bisa keluar dengan sikap kita, atau mungkin menceng dari kebenaran. Karena pada hakikatnya Allah Ta'ala menciptakan kita, dari awal kita diciptakan itu qalbun salim awalnya. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, ini kita bicara tentang perjalanan manusia ya, dari awal sampai akhir. Yang tengahnya tuh kita harus istiqomah lah intinya. Itu ketika kita di alam rahim, kita dikaruniai qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Qalbun salim itu artinya kita mengakui secara fitrah tentang Allah Ta'ala. Dengan sebuah pengakuan, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Lalu hadis menyebutkan bahwasanya inni khalaqtu ibadi hunafa. Aku ciptakan setiap manusia itu dalam keadaan hanif. Lurus. Kita ini awalnya lurus semua, Pak. Lurus, hanif. Fajtalathum syaitan, tetapi syaitan menarik-narik. Fajtalathum syaitan, ditarik ku syaitan. Lamun pejabat ya mah nuju sumpah jabatan mah hanif eta. Geus menjabat ngorowot gitu. Ari ngutip mah sedikit ngorowot gitu. Maka kata Allah, fala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Kata Ibnu Qayyim, langkah-langkah setan itu bertahap. Bertahap. Dari mulai yang paling ekstrim, dia mengajak kita kepada kemusyrikan, untuk murtad. Enggak bisa kita digoda dengan kemurtadan, kita diajak untuk syirik, musyrik. Itu khutuwati syaitan. Dalam kitab Saidul Khatir atau Ighosatul Lahafan karya Ibnu Qayyim rahimahullah. Bahwa setan itu tidak pernah lelah menggoda kita, setan tidak pernah lelah memencengkan kita, setan tidak pernah lelah menggeser kita. Maka kata Allah, fala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Kalau mengikuti setan mah saya yakin nggak mungkin orang ikuti setan. Tapi mengikuti sedikit demi sedikit langkahnya itu sangat mungkin. Perzinahan saja coba lihat. Berawal dari salamun. Dari mulai supasapa, tegar tegur. Fakalamun, mulai bicara. Fabtisamun, mulai menebar senyum. Sapa, senyum, salam. Famauidun, mulai itu janjian. Bahasa anak mudanya ngedate. Ngedate. Faliqaun, bertemulah. Fa'amalun, terjadilah. Itu masih sama itu kajiannya Ibnu Qayyim rahimahullah. Karena beliau itu ulama jiwa ya. Beliau punya banyak sekali karya dalam masalah jiwa. Di antaranya kitab Madarijus Salikin, tangga para salik, tangga orang-orang yang menempuh jalan suluk. Itu ada kitabnya Madarijus Salikin.
Ada kitab lain Saidul Khatir, jebakan-jebakan hati. Ada kitab lain Al-Fawaid, faidah-faidah kehidupan, Ibnu Qayyim. Ada kitab lain Ighasatul Lahafan, pertolongan bagi orang-orang yang bahasa kitanya mungkin kebingungan. Bantuan atau pertolongan bagi orang-orang yang kebingungan. Ighasatul Lahafan, pertolongan bagi orang yang linglung dengan kehidupannya. Kitabnya banyak sekali dalam karya ini. Nah, kata beliau, semua maksiat kepada Allah itu menempuh jalur yang namanya khutuwati syaitan. Beliau contohkan satu tadi, perbuatan zina. Berawal dari sapaan, senyuman, salam, kemudian janji, kemudian ketemu, terjadilah. Jika tidak ada awalan, maka tidak akan ada perbuatan itu. Kata beliau juga sama, seperti kita dijerumuskan kepada kelalaian, itu kita diseret oleh setan dari mulai tahap yang paling berat dulu. Kalau dalam penyimpangan itu yang berat dulu. Diajak untuk murtad, digoda kita, dibimbangkan. Kok kamu mau-maunya sih percaya akhirat? Memangnya ada akhirat itu? Kok kamu mau meninggalkan kelezatan dunia untuk mengimani sebuah hal yang gaib yang tidak kamu lihat? Itu menghembuskan setan itu. Di zaman sahabat pernah ada gejala itu. Ketika ada para sahabat yang bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau Allah itu maha besar, maha kuasa, bisa nggak dia menciptakan makhluk sebesar dirinya? Allah kan maha besar. Kira-kira bisa nggak Allah nyiptain makhluk yang segede, mirip gede dengan dia?" Kata Rasulullah SAW, kalau kamu ada pikiran seperti itu, ta'awuzlah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca lagi la ilaha illallah. Ada lintasan lagi. Kenapa sih Allah mesti menciptakan kita, lalu kemudian setelah itu kita dikesurgakan, dikenerakan. Kenapa sih Allah menciptakan kita, lalu rezeki itu dibagi-bagi dengan yang kita lihat seolah berbeda? Itu pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita itu. Nah, setan itu mengganggu kita dengan pikiran-pikiran seperti itu dulu. Mulai mempertanyakan tentang Allah. Seolah Allah tidak adil membagi rezeki, seolah tidak adil membagi kekuasaan dan lain sebagainya. Mulai ditanyakan tuh tentang Allah. Padahal kata Allah, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Jangan pernah bertanya tentang kenapa Allah. Wa hum yus'alun. Manusia yang perlu ditanya, kenapa tentang itu? Kenapa begitu gitu. Jadi tidak boleh ada pertanyaan tentang kenapa Allah begitu. Yang harus ditanya kenapa manusia begitu. Karena ketika Allah menuliskan takdir, ditulis paket takdir dengan sebabnya. Jika kau ini, maka ini. Jika ini, maka ini. Ditulis semua. Nah kemudian, kalau itu tidak goyah, jadi pada intinya kalau kita mendapatkan lintasan-lintasan aneh di pikiran kita, segera ta'awuz dan kembali syahadat. Kalau ada pikiran aneh tuh, makanya saya suka khawatir kalau ada orang mengatakan, kenapa sih Allah nyiptain bangsa Israel? Kenapa sih Allah mesti nyiptain Yahudi? Kenapa sih Yahudi itu dengan begitu kejam dan brutal nggak di stop sama Allah gitu? Aku sampai mengatakan lebih daripada iblis. Nggak boleh kita mengatakan itu karena iblis itu puncaknya kejahatan. Kan, gitu. Adanya kejahatan di dunia, puncak ujungnya yaitu pertarungan antara iblis dengan malaikat, iblis dengan Tuhan, dengan Allah. Apapun pertentangan konflik di dunia, ujungnya adalah kebenaran dengan vs iblis. Nah, kalau ada lintasan-lintasan seperti itu, segera a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ilaha illallah. Karena di zaman Nabi, sahabat juga sama. Pernah ada yang melintas di benak mereka, kenapa sih Allah begini, kenapa sih Allah begini, kenapa? Kata Rasul, ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca syahadat lagi. Maksudnya mengokohkan kembali keimanan.
Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui terus, cas terus. Ulang-ulang terus. Apa kalau bahasa komputer tuh? Restart terus keimanan itu. Dengan apa? La ilaha illallah. Kalau yang ini tidak bisa diganggu kita itu, maka setan akan mengganggu dengan yang kedua, yaitu apa? Diganggu dengan yang haram-haram. Yang musyrik, yang murtad itu enggak goyah, kuat kita. Diganggu dengan yang haram. Diajak untuk ngambil yang haram, diajak untuk minum yang haram, diajak untuk melakukan perbuatan haram. Ini haramnya berat, ini haramnya sedang, ini haramnya digoda kita. Barsiso kan gitu kisahnya. Ya, mungkin kita tahu semua, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin tuh kisah Barsiso. Seorang ulama, seorang soleh digoda oleh wanita, nggak mau saya wanita, maaf, saya tidak mau berzina. Saya tidak mau berzina, saya takut pada Allah. Haram. Tapi digoda. Oleh saya digoda dengan apa? Dengan khamar. Nah ini aja nih khamar. Kalau khamar mama kan dosa nate saeutik lah. Ringan da dina hukuman dunianya juga pidananya itu kan hanya 40 cambuk lah, kecil khamar. Kalau zina kan kalau yang sudah nikah itu rajam. Kalau yang belum nikah cambuk 100 kali. Nah, ini khamar ini yang ringan. Khamarnya ditenggak. Pan aya lieuran tah khamar mah. Aya lieuran sakedik tah. Muncul ya. Gimana? Ya? Oh, kamu ganti-ganti mah. Nah, setelah minum khamar karena ada pengaruh dari khamar berzina akhirnya. Tadinya nggak mau zina tapi karena melanggar maksiat yang lebih kecil berzina akhirnya. Setelah berzina wanitanya hamil, minta pertanggungjawaban. Dibunuh. Setelah dibunuh otomatis kan berurusan dengan hukum, ditangkap dia. Dan diponis untuk dikisos. Karena kisos itu kan syariat yang sudah abadi tuh, dari zaman dulu kisos itu sudah ada. Ketika mau dihukum mati, datang iblis nawarin bantuan. Kamu akan saya bebaskan, kamu akan saya tolong dari hukuman mati dengan syarat satu permintaan. Kamu sujud kepadaku. Minta sesuatu. Sujud orang itu ke iblis, jadi musyrik tuh, lebih besar lagi maksiatnya. Tapi walhasil dipancung juga itu sama raja. Karena kan pidananya tidak hilang. Iblis lari, kabur, tidak nolong. Seri, iblisnya seri. Makanya dalam surat Al-Hasyr disebutkan, ketika manusia berhadapan dengan ketetapan Allah, ketetapan Tuhan, pengadilan Allah, pengadilan Tuhan, itu iblis berpaling kan? Dan mengatakan bahwa saya hanya menggoda kamu, kan tidak nyuruh maksa kamu. Lihat surat Al-Hasyr itu. Ini aku pun takut sama Tuhanku. Dugi ka dia hungkulnya punten. Iblis juga pamit kabur dia. Ketika manusia sudah harus bertanggung jawab, iblis cuci tangan, angkat kaki. Dan mengatakan bahwa saya cuma ngegoda kamu. Saya tidak pernah maksa kamu, saya tidak pernah nyeret kamu supaya melakukan itu, tidak pernah. Saya cuma ngebisikin. Apa sih kuatnya bisikan kan gitu. Kamunya aja yang terpedaya. Kamunya saja yang terpedaya. Itu yang maksud hadis fajtalathumus syaiton. Manusia semuanya hanif awalnya. Manusia qalbun salim semuanya. Tetapi setan yang ijtalat, yang menarik, menggoda. Nah, setelah yang haram tidak berhasil, maka digoda dengan yang makruh-makruh. Yang makruh tidak berhasil, digoda dengan yang mubah-mubah. Tapi mubahnya memalingkan dari zikrullah. Ngusep, diisuk sampai sore, sholat kalewat, itu mubah, ngusep kan boleh. Tetapi itu memalingkan dari zikrullah, itu bahaya. Nonton bola sampai gadang, subuh kalewat, itu namanya mubah yang memalingkan dari zikrullah.
ngasuh budak, ngasuh keluarga, memalingkan dari zikrullah. Padahal Allah sudah la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai harta dan keluargamu memalingkan dari zikrullah, kan gitu. Karena kalau itu dilakukan wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kalau kamu sampai terpedaya dengan harta dan keluargamu memalingkan dari zikrullah, kamu orang yang rugi. Fa ulaika humul khasirun. Khasirun itu khusrin, rugi gitu. Banyak di antara kita karena perbuatan mubah akhirnya zikrullah dilewatkan. Yang paling lumrah di kita itu nonton bola sampai pagi. Apalagi Liga Champion, selesai jam 4. Jam 4 mulai itu berat kepala tuh, digolirkan sekedap. Akhirnya jam 8, subuhnya merangkap duha. Sek mitohana teh, aduh. Minantu abdi mah soleh pisan. Duha wae unggal dinten teh. Cing horeng subuh itu. Diceritakan ka mana minantuna soleh duha wae, makan rezekina lancar. Ternyata eta subuhna sakalian jeung duha. Itu khutuwati syaitan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Jebakan-jebakan setan itu. Jadi setan tidak pernah lelah menggoda. Saking seriusnya setan menjerumuskan menggoda kita, dia tidak pernah tidur siang. Dalam hadis, inna syaitana la yaqil, setan tidak pernah tidur siang. Saking sibuknya mempengaruhi kita. Urang mah tina dunia teh ya istirahatna, tidur. Nah istirahat ulah sampai. Setan enggak ada. Dia fokus menggoda kita, fokus menyeret kita. Dan ingat, setan tidak memaksa, setan tidak menyuruh, setan tidak menyeret. Dia cuman ngabisiki. Bentuknya apa setannya? Kalau bentuk setan saya belum pernah melihat, Pak. Kalau di film-film kalau setannya itu ada setan yang bentuknya itu sundel bolong, ada yang nini pelet, ada yang ratu ular, Susana, itu gambaran film. Suster ngesot. Di kita itu setannya rata-rata punya difabilitas di kita. Ya. Di Indonesia, setan itu versi orang Indonesia itu rata-rata setan yang difabel. Suster ngesot. Setan di kita tuh penyandang semua, Pak. Suster ngesot. Sender bolong, gitu kan. Kemudian kuntilanak. Jadi nggak ada yang sempurna setan di kita itu. Setan itu bisa merupa manusia. Betul. Minasyayatinal insi wal jinni. Musuh para nabi itu syayatinal insi wal jinni. Setan itu ada dua jenis, setan manusia, syayatinal insi dan syayatinal jinni. Setan bentuknya jin. Setan. Dulu setan. Jadi setan manusia, setan jin. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, beliau pernah mengatakan, kalian nanti entah kapan akan dipimpin oleh orang-orang yang qulubuhum syayatin biwujuhil insan. Kalian akan dipimpin oleh para pemimpin yang berhati setan, bermuka manusia. Tapi itu entah kapan. Ya, tapi itu entah kapan. Nabi tidak menyebutkan batasan waktunya. Bisa jadi nanti akhir zaman kehancuran. Ya. Mirip pada dia. Jadi yang paling kita khawatirkan itu bukan setan jin, setan manusia justru. Setan manusia itu paling kita khawatirkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sih langkah kita bisa istiqomah supaya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, supaya innal ladzina qalu rabbuna tsumastaqamu, supaya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu kan doanya. Ikhtiarnya apa? Doanya sudah. Ikhtiarnya apa? Karena yang namanya ijabah Allah itu selalu padanan antara doa dengan ikhtiar. Ikhtiar itu sebagai hukum Allah yang berlaku pada alam semestanya,
Dan doa itu sebagai mekanisme langitnya. Makanya dalam hidayah pun ada hidayah irsyad, ada hidayah taufik kan begitu. Hidayah taufiknya sudah kita tempuh tiap hari berdoa, ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub dan lain sebagainya. Nah, hidayah irsyadnya, hidayah basyariahnya gimana? Langkah-langkah manusiawinya gimana kita supaya mendapatkan latuzi qulubana itu? Doa maka sudah. Yang pertama adalah sering-sering thalabul ilmi. Ini kata sahabat Nabi ya, Mu'ad bin Jabal. Thalabul ilmi, karena dengan thalabul ilmi kita itu dicas terus. Kita itu diberi panduan, kita itu diajarkan panduan oleh Quran, oleh hadis. Gimana sih panduan supaya kita tetap dalam latuzi qulubana itu? Thalabul ilmi. Makanya kenapa Rasul sampai menempatkan thalabul ilmi sebagai fardu? Karena dengan thalabul ilmi orang bisa istiqomah. Semalam saya ngobrol dengan seorang riset ya, dengan timnya itu. Dia meneliti antropologi dan masyarakat di satu tempat di Bandung ini, di daerah Buah Batu kesana. Di zaman setelah Covid masih krisis ekonomi, krisis segala macam lah. Didapati di sana data itu empirik betul ya, data valid bahwa orang-orang yang meskipun ekonominya lemah, tetapi dia terhubung ke masjid, itu memiliki standar mentalitas yang di atas rata-rata. Itu berarti bahwa masjid itu benteng paling kokoh dan mungkin benteng terakhir moralitas dan mentalitas masyarakat. Ketika parpol sudah bisa dikuasai, ketika ormas sudah bisa dipengaruhi, ketika komunitas lain juga sudah bisa, masjid yang terakhir, Pak. Karena apa? Karena di masjid ada thalabul ilmi, di masjid ada ibadah. Ini benteng terakhir, masjid itu. Maka mari kita makmurkan sama-sama. Nah itu yang yang pertama itu adalah sering-sering thalabul ilmi. Yang kedua, berteman dengan orang soleh. Mujalasatu sholihin atau jalasatu sholihin. Circle kita, teman-teman kita, orang-orang soleh seperti ini. Kita bisa istiqomah kalau komunitas kita seperti ini. Tapi kalau kita sudah pindah circle ke circle yang tidak selektif, bisa-bisa kita ke bawah lagi. Maka kata Imam Ghazali, di zaman uzlah, di zaman infirad, di zaman fitnah, mulailah selektif memilih teman. Memilih selektif teman. Oh iya, dua lagi. Satu, yang ketiga adalah memaksakan diri. Allahumma paksakan. Biar istiqomah, maksakan diri, memaksakan. Kalau nggak memaksakan, nggak akan ada yang namanya istiqomah. Yang terakhir, ini penutup, yaitu dengan berdoa. Satu, senantiasa ada di majelis ilmu. Yang kedua, senantiasa berteman dengan circle orang soleh. Yang ketiga, memaksakan diri supaya kita tetap dalam kebaikan. Yang keempat, sering-sering berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita doakan dan apa yang kita upayakan membuat kita menjadi istiqomah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanakallahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.